Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan bahwa Ibu Guru Hebat yang ada di seluruh Indonesia. Nama saya adalah Wijo Aji. Saya adalah calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul 1.1.A.9, yaitu tentang koneksi antar materi. Kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langsung saja Bapak Ibu. Nah, yang pertama tentang koneksi antar materi. Nah, simak penjelasan berikut Bapak Ibu. Nah, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, meletakkan beberapa konsepsi sebagai dasar pendidikan nasional. Pikiran-pikiran beliau menjadi acuan pada para seniman pendidikan, yaitu guru, pemangku kebijakan, orang tua, dan pejuang pendidikan, untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Dasar-dasar pendidikan inilah yang harus dijadikan pedoman dalam pendidikan untuk memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya atau humanisme. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan upfooding memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu sendiri. Nah, ini pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kodrat alam. Kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladani demi membentuk karakter siswa, misalnya bersikap sopan dan ramah terhadap sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman, yaitu pada pendidikan global, menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Apalagi di tengah situasi pandemi ini, anak dituntut untuk bisa menguasai IT sebagai salah satu sarana untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberikan teladan, memberi semangat, memberi dorongan, dan serta menyemangati peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik harus menghamba pada sang anak, lebih mementingkan sang anak daripada karyanya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci, terlepas dari segala ikatan, berniat menghamba pada sang anak. Pendidikan harus memerdekakan berdasarkan pelajar Pancasila. Ada prinsipnya Ki Hajar Dewantara juga, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handa yani. Ini peran pendidik. Di sini peran pendidik sebagai pendidik harus menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir batin.
Ini kata kuncinya, serta keselamatan anak-anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kita. Yang kedua, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari satu. Yang kedua, apa yang berubah dari pikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1. Saya berpikir bahwa anak atau peserta adalah kertas kosong, tabula rasa ya. Saya pertamanya seperti itu, yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Nah, awalnya saya berpikir seperti itu, intinya seperti itu ya. Baik, guru hebat. Bisa baca sendiri. Lanjut untuk pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Konsep pengajaran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya mereka lah subjek atau pelaku pembelajaran. Mereka lah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yakni sistem Among ya, sekali lagi dalam pembelajaran, proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among atau dari kata momong. Pembelajaran yang dilakukan di kelas tujuannya untuk mendidik anak sebagai subjek bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksa-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, berbagai benih ya, berbagai jenis, dan memiliki potensi dalam dirinya. Itu ya intinya. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya sebagai pendidik harus disiplin dalam waktu ke sekolah. Saat di sekolah harus disiplin. Yang kedua, kita harus paham jika kita adalah sebagai teladan, memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter, kedisiplinan, dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan di sekolah. Yang ketiga, mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi solidaritas jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya mengalami musibah, orang tuanya meninggal, dan seterusnya. Dan yang terakhir, meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu, yang terus-menerus tapi real, benar-benar nyata, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dan mengakhirinya dengan doa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, kata terima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman, dan seterusnya. Nah, untuk mengimplementasikan atau menampakkan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, dan seharusnya kita melakukan perubahan-perubahan hebat di kelas kita untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Di akhir tulisan saya tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat mentransformasi perubahan ekosistem belajar yang terpusat kepada anak dan anak. Terima kasih untuk Bapak Fasilitator, Bapak Pendamping, dan teman-teman seperjuangan. Salam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.